Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Taqaddam. Ya, taqaddam. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sairi salihin fi darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabi al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasal sujudis sahwi ila qaulihi asani. Sebab kedua dari sebab-sebabnya sujud sahwi yang menurut kitab muqaddimah hadramiyah ada berapa? Ada 3. Di Busrul Karim disebutkan ada 5. Nah, ini yang nomor 2 versi muqaddimah hadramiyah. Kalau yang disebutkan di Busrul Karim ini sebab yang nomor 3. Ini sebab nomor 3, yaitu apa? Sebab nomor 3 kemarin, ziyadatu fi'lin yubtilu amduhu faqat. Termasuk sebab yang menyebabkan sunnah sujud sahwi adalah menambahi perbuatan di dalam sholat yang jika disengaja membatalkan, jika lupa tidak membatalkan. Dan dia melakukannya karena lupa. Kalau karena sengaja tidak usah sujud sahwi, batal sholatnya ya. Nah, jadi ada perbuatan yang jika disengaja membatalkan, jika lupa tidak membatalkan. Nah, kemudian dia mengerjakannya secara lupa, karena lupa. Nah, ini menyebabkan sunnah sujud sahwi. Contohnya ini asani fi'lu ma la yubtilu sahwuhu wa yubtilu amduhu. Melakukan perbuatan fi'l yang la yubtilu sahwu. Kalau dia melakukan secara lupa tidak batal, tidak membatalkan. Wa yubtilu amduhu, kalau sengaja membatalkan. Dan dia melakukannya karena lupa. Kalau karena sengaja batal sholatnya ya. Ini karena lupa. Contohnya kal kalamil qalili nasiyan, ngomong sedikit karena lupa kalau dia sedang sholat. Berapa omongan sedikit dulu sudah dibahas di mubtilatus shalah? Hah? Berapa kalimat? Arba kalimat urfiyah. Ada yang mengatakan sita kalimat urfiyah. Jadi 4 kalimat, wakila 6 kalimat urfiyah, bukan nahwiyah ya. Nah itu. Arba kalimat urfiyah itu kalam qalil. Nah, itu kalau dia lupa tidak batal. Kalau lupa kalau sedang sholat akhirnya ngomong. Kalau sengaja batal. Kalau lupa tidak batal. Dia lupa. Kal kalamil qalili nasiyan, seperti ngomong sedikit karena lupa. Yaitu tidak lebih dari 4 kalimat, wakila 6 kalimat. Ini sunnah sujud sahwi apa enggak? Sunnah sujud sahwi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika salam sebelum waktunya, kemudian terjadi pembicaraan antara beliau dengan siapa? Dzul Yadain. Itu Dzul berapa? Yadain juga ya. Ini lakabnya Dzul Yadain. Itu jarang ada yang tahu namanya ya, Dzul Yadain. Nah, ngomong sedikit karena lupa. Nah, ini tidak batal. Sunat sujud sahwi nanti sebelum salam. Kalau sengaja batal. Nah, kalau kalam kasir, hatta lupa batal. Ya, hatta lupa batal. Hatta tidak tahu kalau membatalkan, tetap batal. Nah, tetap batal. Jadi omongan banyak itu tidak ditolerir. Kalau omongan banyak lebih dari 4 kalimat, wakila 6, lebih dari 6 kalimat. Itu kalau banyak, sengaja tidak sengaja batal. Hatta jahil tetap batal. Hatta jahil. Kenapa? Masa tidak ngerti kalau sholat itu tidak boleh ngomong. Seawam-awamnya orang ya tetaplah memahami kalau ngomong banyak itu tidak mungkin dilakukan di dalam di sholat. Sholat kok ngomong, masa sholat? Nah itu ya. Nah, maka batal itu. Hatta banyak. Hatta jahil yang ma'dzur, ba'id, nasya'a ba'idan anil ulama, hidupnya di pelosok jauh, tidak terjangkau oleh para dai, jauh. Untuk pergi keluar untuk belajar tidak memungkinkan bagi dia. Hidupnya itu di pulau misalnya, di pulau jauh dari jangkauan masyarakat, tidak ada internet, tidak ada apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa, tidak ada yang dakwah ke sana.
Walaupun orang-orangnya nggak ada yang ngerti, sholat ngomong banyak tetap batal. Misalnya sholat dibantai 3 orang ya, atau sholat 3 orang, nggak ngerti ngomong banyak, itu jamaah 3 orang, tengah-tengah sholat imamnya ngomong, karena nggak ngerti, ngomong banyak, batal apa enggak? Batal. Makmumnya gara-gara imamnya ngomong, negur, kalau sholat tak boleh ngomong. Makmum satu negur ya, kalau sholat tak boleh ngomong. Kata satunya alhamdulillah ndak ngomong. Alhamdulillah ndak ngomong ya. Seandainya ngomong batal sholat anak. Ndak ngerti ya. Ya apa hukumnya? Batal. Kalau kalam kasir hatta ndak ngerti, hatta sahu batal. Yang tafsil itu kalam qalil 4 kalimat atau sita kalimat. Itu kalau sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Ketika dia melakukan itu karena lupa, kalau sedang sholat, maka nanti sunat sujud sahwi. Contoh lain, awil aklil qalili nasian, makan sedikit nasi, kalau roti batal. Ini nasi nggak batal ya? Kalau makan roti nasi sedikit enggak sah, Husain. Ya. Awil aklil qalil, makan sedikit tapi nasian, makan nasi. Ya. Kalau makan roti nasian karena lupa ya. Nah, jadi makan sedikit karena lupa. Kalau sedang sholat tidak batal. Kalau sengaja batal, hatta sedikitnya. Maka ketika dia makan sedikit karena lupa sedang sholat, sunat sujud sahwi nanti. Berapa ukuran sedikit kemarin di bab mubtilatus shalah? Qadrus simsim, sebesar biji wijennya. Misal ada sedikit makanan nyangkut di sela-sela gigi, tengah-tengah sholat lupa, kalau dia sedang sholat ditelan, setelanan lu ya anak kan sholat, dia ingat, maka karena ini sedikit dan lupa nggak batal. Seandainya sengaja batal, nanti sujud sahwi. Kalau makan 1 sendok lupa nggak lupa batal ya, sengaja atau lupa tetap batal. Nggak usah sujud sahwi untuk nempel apa, sholatnya pecah ini, meledak ya, nggak bisa ditempel ya, harus ganti sholat baru. Wah teh ya, udah. Awil aklil qalili nasian au ziyadati ruknin fi'liyin nasian, termasuk nambahi rukun fi'li karena lupa, seperti rukuk. Rukuknya 2 kali. Rukuknya 2 kali karena lupa. Lah, nambahi rukuk kedua itu, rukuk kan mestinya per rakaat 1 kali. Nambahi rukuk kedua kalau sengaja, batal apa enggak? Batal. Kalau lupa tidak batal lah. Ini berarti fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu, melakukan sesuatu yang jika sengaja batal, jika lupa enggak batal. Sunat sujud sahwi nanti, atau sujudnya 3 kali, lupa. Kalau sujudnya sudah 2 kali, perasaan masih 1, nambahi 1 kali, ternyata 3. Nah, nambahi sujud ketiga ini kalau sengaja apa hukumnya? Batal, enggak usah sujud sahwi. Kalau lupa tidak batal, nanti sebelum salam sujud sahwi. Au ziyadati ruknin fi'liyan nasiyan karruku. Nah, ini yang sunat sujud sahwi apa? Jika melakukan sesuatu yang ketika lupa tidak membatalkan, ketika sengaja membatalkan. Tapi kalau sengaja dan lupa sama-sama enggak membatalkan, enggak usah sujud sahwi. Enggak seperti sini. Wala yasjudu, enggak sunat sujud dan enggak boleh. 5. La yubtilu sahwuhu wala amduhu. Perbuatan-perbuatan yang jika sengaja tidak batal, lupa juga nggak batal, nggak usah sujud sahwi. Tadi yang sujud sahwi apa? Kalau lupa tidak membatalkan, kalau sengaja membatalkan. Sengajanya membatalkan, lupanya tidak membatalkan. Itu sunat sujud sahwi. Tapi kalau dua-duanya sama-sama nggak membatalkan, lupa nggak membatalkan, sengaja juga nggak membatalkan, nggak usah sujud sahwi. Contohnya, kalil tifati, noleh. Dalam sholat noleh sekali atau 2 kali, apa hukumnya? Makruh. Apa batal? Sengaja batal? Enggak, hatta sengaja enggak batal ya. Sengaja enggak batal, lupa juga tidak membatalkan. Antum enggak usah sujud sahwi gara-gara dalam sholat noleh. Contoh lain, wal khotwati wal khotwaten, 1 langkah atau 2 langkah. 1 langkah sengaja, batal apa enggak? Enggak. 2 langkah sengaja, batal apa enggak? Sengaja aja enggak batal, apalagi lupa. Sengajanya enggak batal, lupa juga enggak batal, enggak usah sujud sahwi. Jadi orang di tengah-tengah sholat itu maju 2 langkah,
bukan karena abas, bukan karena main-main ya, bukan karena main-main. Tidak batal ini, sengaja tidak batal, lupa juga tidak batal. Kenapa? Karena ma'fu kan kita untuk gerak 1 kali 2 kali. Kalau yang nggak boleh itu salah satu harokat mutawaliyah atau apa harokah fahisyah ya, harokah fahisyah atau untuk abas. Itu membatalkan. Ini enggak, bukan untuk abas, bukan untuk main-main. Itu maju misalnya karena dia sholat berdiri dia enggak kena atap, turun hujan, basah kalau diam di situ, maju dia ke atap itu 2 langkah, 1, 2 ya. Bukan karena abas, sengaja, batal apa enggak? Enggak batal. Lupa juga enggak batal. Maka apa sunat sujud sahwi? Enggak usah sujud sahwi. Itu enggak usah sujud sahwi. Karena ya tadi itu, karena sengaja maupun lupa tidak membatalkan. Ada perbuatan-perbuatan sengaja enggak batal, lupa juga enggak batal. Mestinya tadi sunat sujud sahwi apa enggak? Lupa enggak batal, sengaja juga enggak batal. Mestinya sujud sahwi apa enggak? Enggak. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Walaupun dia sengaja enggak batal, lupa enggak batal, tapi apa? Sunnah sujud sahwi. Ini masuk pada pembahasan sebab kedua yang disebutkan Busrul Karim. Apa sebab kedua tadi? Sebab kedua yang disebutkan Busrul Karim, naqlu qauliyin ghairu mubtilin. Memindah ucapan baik rukun atau sunnah. Memindah ucapan baik rukun atau sunnah, rukun qauli atau sunnah qauliyah. Itu. Rukun qauli atau ucapan dipindah ke selain tempatnya. Qauli dipindah ke selain tempatnya. Ini sengaja tidak batal, lupa juga tidak batal. Antum Fatihah dibaca ketika sujud, sengaja, batal apa enggak? Enggak batal. Lupa, enggak batal. Tasyahud awal, antum baca ketika duduk baina sajdatain. Itu. Faham antum sengaja. Anak sekarang sujud pertama, kemudian julus baina sajdatain. Enggak baca zikirnya julus baina sajdatain, baca tasyahud, habis itu sujud lagi. Sengaja. Batal apa enggak? Enggak batal. Lupa juga enggak batal. Atau misalnya zikirnya apa? Misalnya tasyahud akhir, rukun kan ya? Sholawat, rukun apa enggak? Sholawat kepada Nabi rukun apa enggak? Rukun di tasyahud akhir, iya kan? Sholawat dibaca ketika berdiri. Karena membaca ayat misalnya inna a'tainakal kautsar. A'tainaka siapa? Ka. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum baca sholawat tengah-tengah sholat, inna a'tainakal kautsar, baca sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mindah rukun qauli apa enggak? Mindah kan? Sholawat itu rukun qauli di tasyahud akhir, dipindah ke berdiri, bukan tempatnya. Sengaja batal apa enggak? Enggak batal. Sengaja batal apa enggak? Enggak batal. Lupa, apalagi sengaja aja enggak batal, apalagi lupa. Mestinya kan secara kaidah yang jika sengaja enggak batal, lupa juga enggak batal, itu tidak menyebabkan sujud sahwi, kecuali jika perbuatan itu berupa qaul, memindah qaul ke selain tempatnya, naqlu qauliyin ghairi mubtilin, memindah ucapan baik yang rukun ataupun yang sunnah yang tidak sampai membatalkan. Karena ada naqlu qaul yang membatalkan. Apa? Seperti memindah takbiratul ihram. Tengah-tengah Fatihah baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niat takbiratul ihram bukan niat sekedar niat takbir, tapi niat takbiratul ihram, batal sholatnya. Atau belum waktunya salam, berarti kan pindah salam ke selain tempatnya, batal apa enggak? Batal ya. Kalau ini enggak usah sujud sahwi ini. Dua ucapan ini kalau dipindah batal ini kalau sengaja ya. Yaitu takbiratul ihram sama salam. Ini jangan dipindah. Selain itu disengaja enggak batal, lupa juga enggak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Jadi yang sebab nomor 2 tadi yang sudah kita bahas itu apa? Sebab nomor 2 yang kita bahas fi'lu ya. Fi'lu atau ziyadatu fi'lin, bahasanya Busrul Karim ziyadatu fi'lin yubtilu amduhu faqat. Jadi nambahi fi'lu.
bukan qaul, tapi nambahi fi'lu, nambahi fi'lu yang jika disengaja membatalkan, jika lupa tidak membatalkan. Sunat sujud sahwi. Tapi kalau nambahi fi'lu yang sengaja atau lupa sama-sama tidak membatalkan, maka tidak sunnah sujud sahwi. Kalau qaul beda hukumnya ya. Naqlu qauliyin ghairi mubtilin, memindah ucapan baik yang rukun ataupun yang sunnah ke selain tempatnya itu bisa membatalkan sholat. Oh bukan, kok bukan alafu. Tidak membatalkan sholat. Sengaja atau lupa tidak membatalkan sholat. Tapi sunat sujud sahwi. Jelas ya? Nah, makanya di sini dibuat istisna. Di apa? Di Muqaddimah Hadramiyah dijadikan satu di sebab nomor 2. Padahal ini di kitab-kitab lain dibedakan, ya tidak ada masalah. Sama aja. Intinya kan mustasna kan. Illa in qara'a fi ghairi mahallil qiraah. Ada orang baca Quran, Fatihah atau surat di selain tempatnya bacaan. Kapan tempatnya bacaan? Ketika berdiri baca Fatihah sama baca surat. Itu ketika berdiri. Kok dipindah ke selainnya? In qara'a fi ghairi mahallil qiraah, dibaca ketika ruku, dibaca ketika tasyahud, dibaca ketika sujud misalnya. Au tasyahada fi ghairi mahallih, baca tasyahud tidak pada tempatnya. Tempatnya tasyahud itu yaitu tasyahud awal sama tasyahud akhir. Itu dibaca tidak pada tempatnya ketika sujud misalnya, atau ketika berdiri baca tasyahud awal atau akhirnya. Nah itu diniati tasyahud awal atau tasyahud akhir bacaan itu. Nah, ke selain tempatnya. Au shalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallih, salawat pada nabi di selain tempatnya. Tempatnya salat pada nabi kapan? Setelah tasyahud awal dan setelah tasyahud akhir. Kalau baca surat inna a'tainakal kautsar, baca salawat pada nabi, tempatnya apa bukan? Bukan tempatnya. Ya apa itu? Itu semuanya qara'a fi ghairi mahallil qira'ah, tasyahada fi ghairi mahalli, shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli. Itu semuanya fayasjudu lidzalik, sunat sujud sahwi karena perbuatan itu. Sawaun fa'alahu sahwan au amdan, baik itu disengaja atau tidak sengaja. Ketika sujud sengaja baca Al-Quran, baca ayat Quran, tidak tempatnya, sengaja atau lupa, sunat sujud sahwi nanti sebelum salam. Ketika tasyahud baca Fatihah, sengaja atau lupa, sunat sujud sahwi. Ketika berdiri baca tasyahud atau baca sholawat, sengaja atau lupa, maka apa hukumnya? Sunat sujud sahwi. Kenapa? Ini antum sholatnya cacat. Sujud sahwi itu kan untuk jabr lil khalal, nembel kekurangan sholatnya antum. Antum minda-minda rukun atau kesunatan tidak pada tempatnya, itu berarti sholatnya kurang dijaga. Tarkut tahaffudz, kurang menjaga sholatnya. Kurang menjaga sholat, kekurangan apa enggak? Kekurangan, karena kekurangan ditempel dengan sujud sahwi. Ini sebab yang ketiga ya. Sebab yang ketiga, tapi di Muqaddimah dijadikan satu dengan sebab nomor 2. Ini sebab nomor 3, tapi di Busul Karim disebutkan nomor 2, yaitu naqlu qauliyin ghairi mubtilin. Tidak khusus contoh yang disebutkan di sini. Pokok semua ucapan yang jika dipindah tidak membatalkan, maka sunat sujud sahwi. Kalau yang membatalkan seperti salam dipindah ke selain tempatnya, takbiratul ihram dipindah ke selain tempatnya dengan niat takbiratul ihram, batal salatnya. Selain itu, rukun, sunnah yang berupa qauli dipindah ke selain tempatnya, maka tidak membatalkan, baik sengaja ataupun lupa, dan sunat sujud sahwi. Jelas ya? Ini secara global. Nanti ada khilaf-khilaf dan ada tafsil. Secara global begitu, tidak khusus 3 yang disebutkan ini, qiraatul Quran, tasyahud atau sholawat kepada Nabi. Tidak khusus itu, semua qaul selain takbir dan salam. Wadih? Udah. Nah, jadi di antara contohnya itu, baca Quran di selain tempatnya bacaan, tasyahud di selain tempatnya, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di selain tempatnya. Nah, apakah khusus itu? Enggak, semuanya sudah. Nah, itu tasyahud ini mencakup qiraah tadi sudah jelaskan, mencakup qiraah Fatihah atau selain Fatihah ya. Fatihah atau surat sempurna atau hanya satu ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat apa bukan? Ayat, tapi di sisi lain dia doa. Kalau antum baca itu di sujud gimana? Sunat sujud sahwi apa enggak?
Nah, kalau di antum niati doa enggak jadi ayat. Kalau antum niat jadi doa, ketika sujud membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah diniatkan almar'atus shalihah. Nah, itu. Nah, termasuk amalan itu ya. Jadi kalau kepingin dikaruniai shalihah, hasanah fid dunya, itu banyak hasanah fid dunya, bukan hanya itu. Di antaranya yaitu ya almar'ah as-shalihah. Nah, itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah, bacain ini ayat ini tapi doa. Kalau antum niati doa, enggak jadi ayat. Maka antum enggak dianggap minda ayat. Karena enggak dianggap minda ayat, sujud tempatnya doa memang ya. Sujud tempatnya tasbih dan doa, perbanyak doa ketika sujud itu. Kenapa? Paling dekat kedudukan seorang hamba kepada Allah itu ketika dia posisi sujud. Karena menunjukkan tawadhu, rela meletakkan anggota badan yang paling mulia yaitu mukanya di tanah yang diinjak-injak dengan kaki. Nah, makanya semakin tawadhu semakin dekat dengan Allah, semakin sombong semakin jauh. Gitu. Nah, udah tempatnya doa. Kalau antum Rabbana atina diniati doa, enggak usah sujud sahwi nanti. Kenapa? Antum enggak melakukan kesalahan. Memang tempatnya doa. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya, antum niati baca ayat ketika sujud, minda qauli apa enggak? Minda qauli. Sunat sujud sahwi apa enggak? Sunat sujud sahwi, ya begitu. Nah, jadi au qara'a fi ghairi mahal qira'a ini qira'a Al-Qur'an. Membaca Quran baik Fatihah, surat atau satu ayat ke selain tempatnya yaitu berdiri, ini sunat sujud sahwi. Au tasyahada fi ghairi mahallih, tasyahud di selain tempatnya, baik ini tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dipindah ke selain tempatnya, yaitu seperti ketika julus baina sajdatain, ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud. Nah, ini sunat sujud sahwi. Atau sholawat kepada Rasulullah SAW ke selain tempatnya. Tempatnya yaitu setelah tasyahud awal sama setelah tasyahud akhir. Nah, ini semuanya sunat sujud sahwi baik sawaun fa'alahu sahwan au amdan. Itu. Kecuali kalau tempatnya walaupun belum waktunya. Duduk tasyahud akhir dan duduk tasyahud awal itu tempatnya sholawat apa bukan? Tempatnya. Tapi waktunya kapan? Sebelum apa setelah tasyahud? Sebelum apa setelah tasyahud sholawat? Setelah tasyahud. Kalau ada orang sebelum tasyahud duduk ini di posisi duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, baca sholawat dulu baru tasyahud. Nah, duduk ini tempatnya sholawat apa enggak? Tempatnya. Tapi sudah waktunya apa belum? Belum. Enggak sunat sujud sahwi. Kenapa? Tempatnya. Yang menyebabkan sunnah itu naklu qauliin, memindah qauli ke selain tempatnya. Kalau pas duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, mestinya tasyahud dulu baru sholawat. Tidak, sholawat dulu baru tasyahud. Maka ini tidak ada tindakan memindah sholawat ke selain tempatnya, karena memang duduk ini tempatnya walaupun belum waktunya. Wadah ya. Maka tidak sunat sujud sahwi. Tapi enggak dianggap sholawatnya nanti baca lagi setelah tasyahud. Wadah ya. Udah. Kayak orang berdiri. Berdiri itu waktunya baca surat apa enggak? Waktunya. Tempatnya baca surat apa enggak? Ketika berdiri tempatnya baca surat apa enggak? Tempatnya. Tapi waktunya kapan? Sebelum apa setelah Fatihah? Setelah Fatihah. Kalau ada orang baca surat dulu baru baca Fatihah, lah ini tidak memindah dari tempatnya. Itu tempatnya. Walaupun belum waktunya. Sujud sahwi apa enggak? Enggak ada sujud sahwi. Kenapa? Dia tidak memindah dari tempatnya. Hanya melakukan sebelum waktunya. Wadah ya? Nah, begitu. Kita selesaikan yang masalah qauli ini. Di Busrul Karim bisa dilihat itu ada hasiluhu, kesimpulan. Kesimpulan memindah qauli. Busrul Karimnya kan bahasanya global. Naklu qauliin, tidak mengatakan rukun qauli. Sebagian kitab bahasanya pakai naklu ruknin qauliin, memindah rukun qauli. Ini memberikan pemahaman, memberikan kesan bahwa yang sunat sujud sahwi kalau memindah rukun qauli. Kalau bukan rukun qauli maka enggak sunnah, begitu kan ya?
Kan kalimatnya kan naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahali. Memindah rukun qauli ke selain tempatnya. Berarti khusus mindah rukun seperti Fatihah, seperti tasyahud akhir, seperti sholawat setelah tasyahud akhir. Itu dipindah ke selain tempatnya, itu baru sunat sujud sahwi. Berarti kalau bukan rukun, ucapan tapi bukan rukun, kalau pakai ibarat yang naklu ruknin qauliyin, sunat sujud sahwi apa enggak? Enggak sunnah berarti ya, karena bukan rukun kan, dia membatasi hanya rukun. Nah, kalau Busrul Karim enggak, bahasanya diglobalkan, naklu qauliyin, enggak ada kalimat rukun, enggak ada kalimat sunat. Sunat ini ada sunat ab'ad seperti tasyahud, ya, seperti tasyahud, sholawat di tasyahud awal, kemudian apa, kunut ya. Nah, tidak mencakup juga sunat hayat seperti zikir-zikirnya ruku, zikir-zikirnya sujud qaul kan, qaul tapi bukan ab'ad, melainkan hayat. Kesimpulannya bagaimana? Itu ada di hasiluhu, ketemu, dicari di Busrul Karimnya itu ada hasiluhu. Ketemu Haidar, ketemu, cari bawah itu, ketemu itu Raihan itu, ketemu. Ayo ketemu Husin, ketemu itu Muhammad, ketemu. Nanti lihat sebelahnya itu, ketemu, sama kan kitabnya. Ayo yang kitab-kitab cinta produk Indonesia, ketemu. Ketemu. Dah, ini kesimpulannya. Hasiluhu, hukum memindah ucapan kan dohirnya Busrul Karim umum sekali. Naklu qauliyin ghairi mubtilin, memindah ucapan. Ucapan dalam sholat itu kan ada yang rukun, seperti Fatihah, tasyahud akhir, sholawat setelah tasyahud akhir. Ada sunat ab'ad seperti kunut, tasyahud awal, sholawat setelah tasyahud awal. Ada yang sunat hayat seperti zikirnya ruku, zikirnya sujud, surat, ya, hayat ini. Nah, apakah semua ucapan selain takbir dan salam, kalau takbir dan salam dipindah membatalkannya. Selain itu, apakah semuanya ketika dipindah itu kategori naklu qaulin yang menyebabkan sunat sujud sahwi? Ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Di situ hasiluhu. Terjemah Jawa apa hasiluhu? Bahasa Indonesia kesimpulan. Cekak cingkrange. Ya, cekak cingkrange ya. Cekak cingkrang. Kesimpulannya hukum memindah ucapan baik dia rukun, sunat ab'ad atau sunat hayat. Ketika dipindah hukumnya bagaimana di sini? Kecuali ini kita tidak memasukkan salam sama takbiratul ihram, karena kalau salam dan takbiratul ihram diniati takbiratul ihram dipindah ke selain tempatnya maka membatalkan sholat. Kita tidak bahas itu. Nah, ini hasiluhu annar rukna yasjudu linaklihi mutlaqon. Sepakat ini Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sepakat memindah rukun qauli sunat sujud mutlaqon. Sengaja atau enggak sengaja? Sengaja atau enggak sengaja? Memindah Fatihah, memindah, enggak harus Fatihah semuanya, hatta sebagiannya. Bismillah, Fatihah apa enggak Bismillah itu? Ayat Fatihah kan ya? Mazhab kita termasuk ayat Fatihah, itu ayat pertama dari Fatihah. Baca Bismillah ketika sujud. Itu. Baca Bismillah ketika sujud, mindah. Itu bukan tempatnya itu. Nah, jadi kalau rukun yang dipindah, rukun qauli yang dipindah seperti Fatihah, tasyahud, sholawat, nah, ini dipindah yasjudu mutlaqon.
Annar rukna yasjudu linaqlihi mutlaqon sujud kalau dipindah. Mutlaqon sengaja atau tidak sengaja. Sepakat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Udah, ini kalau rukun. Kemudian setelah rukun ada sunat. Sunat ini ada dua, ada ab'ad, ada hayat. Sekarang sunat ab'ad. Wa kadzal ba'du. Begitu juga sunat ab'ad ketika dipindah, sunat sujud dengan catatan ingkana tasyahudan. Tasyahud ini sunat ab'ad kan ya? Tasyahud awal ini sunat ab'ad. Mindah tasyahud ke selain tempatnya sujud sahwi. Itu. Mutlakon sengaja atau tidak sengaja itu kalau tasyahud. Fa ingkana kunutan, kunut sunat ab'ad kan ya? Kunut kalau dipindah ke selain tempatnya kunut sunat ab'ad apa bukan? Sunat ab'ad. Kalau dipindah apa sujud sahwi? Fa in kana kunutan sajada linaklil kunut biniyatihi niyatil kunut. Kalau kunut dipindah ke selain tempatnya diniyati kunut. Ketika sujud baca Allahumma hdini fi man hadait. Sujud itu ya. Wa afini fi man afait. Dia seneng kunut ya. Jadi doa kunut dibaca di mana-mana. Hatta sujud dibaca. Kalau dia baca kunut ketika sujud, niat kunut berarti mindah sunat ab'ad. Sujud sahwi. Itu sajada linaklihi biniyatihi. Kalau mindah kunut dengan niat kunut, niatul kunut, maka sunat sujud sahwi. Mafhumnya berarti kalau nggak niat kunut tidak usah sujud sahwi. Misalnya antum ketika sujud baca Allahumma hdini, kunut itu isinya apa sih? Apa kunut itu isinya? Doa sama sana. Doa kepada Allah, Allahumma hdini fi man hadait, itu doa. Dan sana pujian kepada Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bukan doa, itu sana. Doa dan sana. Kita memuji pada Allah, tasbih itu juga memuji pada Allah ya. Itu. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, memujikan kepada Allah kan ya. Nah, itu dan seterusnya. Sana itu dibaca dimanapun boleh zikir. Doa itu dibaca dimanapun boleh sepanjang sholat. Intinya sholat itu apa? As-sholat lugatan apa? Doa. Nah, itu doa. Lah dipindah tidak masalah. Jadi karena kunut ini sana sama doa isinya. Kalau dipindah ke tempat lain, kalau diniati kunut baru dianggap mindah. Ya, kalau diniati kunut baru dianggap mindah sunnah ab'ad yang qaul. Maka sunat sujud sahwi. Jika dia tidak niat kunut, dan anaknya doa biasa. Cuman anak seneng doanya kunut itu anak seneng. Anak baca Allahumma hdini fi man hadait ketika sujud tidak niat kunut, niat doa. Wadah ya? Maka ya apa hukumnya? Tidak sunat sujud sahwi. Jadi Allahumma hdini fi man hadait ketika sujud kalau diniati kunut sunat sujud sahwi karena berarti dia mindah kunut, mindah sunat ab'ad. Kalau enggak niat kunut ya bukan sunat ab'ad, bukan kunut itu doa kok. Terserah kayak kita habis majlis kan biasa nutut Allahumma hdini fi man hadait. Lu kok kunut di selain salat ini? Doa. Lu kan itu doa kunut. Apa? Enggak oleh ta? Doa kok ya. Doanya ajib. Kenapa emangnya? Ini dalile. Kenapa dalil? Kita diperintahkan doa kok. Ud'uni astajib lakum. Ya selalu cukup sudah. Apa ditentukan ud'uni bi ghairil qunut? Enggak ada. Ya, nambah-nambah Quran ente ya. Doa kenapa emangnya? Ya, makanya sering dibaca itu doa yang disukai oleh para salaf. Makanya ketika menutup majlis biasanya ditutup dengan doa kunut. Enggak niat kunut. Ini nguruk bid'ah ini, kunut dibaca di luar sholat. Enggak kunut, doa. Cuman isinya sama seperti doanya kunut, enggak niat kunut. Niat doa selesai. Ya, gitu. Makanya kunut kalau dipindah ke selain tempatnya, asal enggak niat kunut, enggak usah sujud sahwi. Karena isinya doa plus sana. Udah. Nah, ini sudah. Kalau rukun dipindah hukumnya apa? Sunat sujud sahwi apa enggak? Sepakat mutlakon, amdan au sahwan. Kalau kunut dilihat. Kalau baca kunut niat kunut, ada orang baca kunut niat kunut, lupa apa ada? Ya mesti sengaja ya. Dia niat kok, niat kan sengaja kan? Niat itu apa? Al-qasd kan ya. Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Jadi kalau dia mindah kunut ke selain tempatnya niat kunut, maka baru sunat sujud sahwi. Kalau enggak niat kunut, hatta sengaja. Kalau enggak niat kunut, maka enggak sunat sujud sahwi. Udah. Nah, jadi kalau rukun dipindah
sujud sahwi. Kalau ab'ad tafsil, kalau tasyahud dipindah mutlakon sunat sujud sahwi, sengaja atau tidak sengaja. Kalau kunut dipindah tergantung tujuannya. Inti niat kunut apa niat doa? Kalau niat doa biasa tidak ada masalah. Kalau niat kunut sunat sujud sahwi. Sekarang tinggal yang hayat, ucapan-ucapan yang merupakan sunnah hayat, seperti doa iftitah, ta'awudz, kemudian apa lagi? Surat, tasbihnya ruku, tasbihnya sujud, dzikirnya itidal, dzikirnya julus bainas sajdaten. Nah, itu dipindah ke selain tempatnya bagaimana? Wal hayatu yasjudu linaklis surati minha minal hay'a mutlaqon. Sunat hayat ini ada surat, ada selain surat. Surat berarti Quran itu ya, tidak harus satu surat penuh, walaupun satu ayat seperti Rabbana atina fid dunya hasanah kalau diniati ayatnya. Itu. Kalau surat penuh tidak usah diniati. Otomatis jadi surat. Kalau baca surat Al-Ikhlas, Anda tidak lihat baca surat, otomatis jadi surat Ikhlas itu ya. Itu. Nah, jadi kalau surat dipindah ke selain tempatnya, yasjud wal hay'a yasjud linakli surati minha mutlaqan. Kalau surat dipindah ke selain tempatnya, walaupun dia hayat, sunat sujud sahwi. Wa ghairuha wa ghairu surah. Kalau selain surat ya apa? La yasjudu linaklihi inda mimra mutlaqan. Kalau selain surat dipindah ke selain tempatnya, selain surat sunat hayat yang selain surat dipindah ke selain tempatnya, tidak ada sujud-sujudan mutlakon kata Imam Romli. Artinya mutlakon itu amdan au sahwan, mau inti sengaja mau lupa, tidak ada sujud sahwian menurut Imam Romli. Contoh, tasbihnya ruku ditukar sama tasbihnya sujud. Tasbihnya ruku dibaca di waktu sujud, tasbihnya sujud dibaca ketika ruku. Hayat kan itu kan? Apakah surat? Bukan. Apa sujud sahwi kata Imam Romli? Enggak usah. Hatta sengaja. Doa iftitah dibaca di selain tempatnya, enggak usah sujud sahwi. Ta'awudz dibaca di selain tempatnya, enggak sunat sujud sahwi. Dzikirnya itidal dipindah ke selain tempatnya. Dzikirnya julus bainas sajdaten dipindah ke selain tempatnya. Nah, ini semuanya hayat-hayatnya. Nah, itu enggak usah sujud-sujudan kata Imam Romli. Mutlakon, hatta sengaja atau enggak sengaja. Ini menurut Imam Romli. Yang pertama tadi sepakat. Yang minda rukun, minda ab'ad dengan tafsilnya tadi itu sepakat. Untuk hayat surat sepakat. Selain surat kata Imam Romli enggak usah sujud, sengaja atau tidak. Kalau Ibnu Hajar tafsil. Wa yasjudu lahu ay li ghairiha tadi itu. Wa ghairuha la yasjud linaklihi inda mimra mutlaqan. Wa yasjudu lahu ay li ghairiha li ghairi surat tadi. Inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar sunat sujud dengan catatan inna wa bihi annahu dzikru dzalikal mangkuli anhu. Kalau diniati untuk dzikirnya yang tempat aslinya itu. Contoh, tasbihnya sujud dibaca ketika berdiri. Diniati baca tasbihnya sujud. Enggak mutlak tasbih. Kalau antum berdiri baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika posisi berdiri itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kata Imam Romli, enggak usah sujud-sujudan, sengaja atau enggak sengaja. Kata Ibnu Hajar, dilihat ente ngapain ketika berdiri kok baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya ana niat baca tasbihnya sujud. Kok dibaca ketika berdiri? Ya ana kepingin baca itu. Emangnya ada apa? Nah, kalau seperti itu kata Ibnu Hajar, memindah sunnah hayat selain surat ke selain tempatnya diniati zikir yang aslinya itu memang. Artinya mangkul ilaih. Mangkul anhu bukan mangkul anhu ilaih, mangkul anhu. Tempat aslinya itu mangkul anhu. Mangkul ilaih tempat yang baru ya. Berdiri baca tasbihnya sujud. Berdiri namanya mangkul ilaih. Sujudnya mangkul anhu tempat aslinya. Lah, ketika berdiri baca tasbihnya sujud, diniati tasbihnya sujud, diniati dzikirnya sujud, ada niat seperti itu. Kurang kerjaan orang ini ya. Ada apa ini niat-niat kayak gitu? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ngapain ini ngarang-ngarang sendiri? Seandainya ada orang Bani Mut'ib, ya, orang Bani Mut'ib ya. Bani Mut'ib senengannya ruwet. Mut'ib kan ngeruwet kan ya. Bikin orang ruwet. Itu angel dia angel. Itu. Jadi ini orang Bani Mut'ib. Sudah tahu itu dzikirnya sujud, dibaca ketika berdiri. Bukan karena lupa, bukan karena kepingin tasbih, kepingin mindah dzikirnya sujud. Anda pingin. Nabi tidak begitu. Ya, namanya Bani Mut'ib, Anda pingin melakukan itu. Kan tidak batal kan?
Pokok enggak batal tok ya. Sallu kama raaitumuni usolli. Bani Mut'im aneh-aneh kelakuannya. Akhirnya dia ngomong kayak gitu. Saya niat memang baca dzikirnya sujud ketika berdiri lah. Kalau seperti itu kata Ibnu Hajar bagaimana? Wa yasjud lahu inda Ibnu Hajar inna wa bihi annahu dzikru dzalikal mangkul anhu. Kaangkola contohnya, kaangkola subhana rabbiyal azimi fil qiyam. Baca subhana rabbiyal azim fil qiyam. Diniati dzikirnya ruku atau dzikirnya sujud. Awis sujud biniati annahu dzikru ruku. Itu. Subhanallah azim fil qiyam awis sujud dibaca ketika subhanallah rabbiyal azim. Ini kan tempatnya waktunya disujudkan ya, di ruku kan ya. Nah, itu dibaca ketika sujud, diniati dzikirnya ruku. Jadi ketika sujud mestinya subhanallah rabbiyal a'la. Ini enggak baca subhanallah rabbiyal azim. Diniati dzikirnya ruku. Loh, kok ini baca ketika sujud? Kenapa? Suka-suka nah. Bani Mut'im ya. Itu. Dia begitu. Ingin melakukan tasbihnya ruku dibaca di sujud. Niatnya begitu memang. Nah, ini kata Ibnu Hajar sunat sujud sahwi. Sehingga kesimpulannya, ini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari khilaf tadi, kemudian fala yasjudu linaqlit tasbih indar romli. Minda tasbihnya ruku, minda tasbihnya sujud, kemanapun tidak sunat sujud sahwi kata Imam Romli. Karena sunat hayat itu selain surat tidak usah sujud-sujudan, mutlakon amdan au sahwan. Ini menurut Imam Romli. Wala linaklis sholah alal al ila tasyahudil awal. Sholawat kepada keluarga Nabi. Itu. Sholawat pada keluarga Nabi dipindah ke tasyahud awal. Sholawat pada keluarga Nabi dipindah ke tasyahud awal. Tidak sunnah kan ya? Ini kata Imam Romli tidak usah sujud sahwi. Wala bil basmalah awal tasyahud. Mau tasyahud baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kan apa? Mestinya ketika berdiri kan ya. Nah, dibaca di situ, nggak usah sujud kata Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar beda. Wa yasjudu lahu untuk semuanya itu inda Ibnu Hajar bisyartil mutaqaddim. Kalau Ibnu Hajar dilihat kosetnya. Ente baca tasbihnya ruku dibaca ketika berdiri apa kosetnya? Niat tasbihnya ruku, sujud sahwi. Ente baca tasyahud apa sholawat alal al di tasyahud awal niatnya apa? Ya niat mindah yang aslinya di tasyahud kedua tak pindah ke tasyahud pertama. Nah, maka sunat sujud sahwi kata Ibnu Hajar. Wadah ya, ini mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mutamat bahwa sholawat alal al itu enggak sunnah ketika tasyahud awal. Kalau mengikuti yang sunnah selesai, enggak usah dibahas. Baca bismillah ketika sebelum tasyahud baca bismillah. Kata Imam Romli enggak usah sujud sahwi. Kata Ibnu Hajar dilihat tujuannya. Tujuannya ngapain nanti kok baca itu? Ya niat pindah bismillah yang di waktunya berdiri sebelum Fatihah itu tak pindah ke sini. Kalau niatnya seperti itu, maka sunat sujud sahwi. Wadah ya? Wadah. Yes. Berarti intinya kalau kita baca sholawat di selain tasyahud, baca sholawat dan tasyahud, mindah dari selain tempatnya apa enggak? Mindah. Kurang enggak sholat kita? Kurang apa enggak sholat kita? Kurang. Karena kurang maka sunat sujud sahwi. Wah deh. Loh, kita sering kan diterangkan oleh guru kita kalau membaca ayat apapun yang di situ menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik namanya atau domir yang rujuk pada beliau. Wa innaka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ala khuluqin azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, qad khalat min qabli rusul sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahamau bainahum. Nah, itu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kita kan dianjurkan untuk selawat kan? Ketika membaca ayat yang isinya menyebutkan Nabi Muhammad atau domir yang rujuk pada Nabi Muhammad dianjurkan solawat. Di solat ataupun di luar solat. Ya apa ini? Bukankah di sini berarti ini akan memindah rukun qauli ke selain tempatnya. Rukun kalau dipindah sunat sujud sahwi. Nah, diterangkan juga oleh guru kita, baca sholawatnya jangan pakai isim zohir tapi pakai isim dhamir. Karena sholawat yang rukun itu harus pakai isim zohir. Tidak boleh antum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli wa sallim alaih walaupun ma'ruf dhamirnya
Kalau ada alih setelah itu ya balik ke Rasulullah SAW, kecuali ada nama nabi lain yang disebutkan sebelumnya. Kalau enggak ya langsung mengarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu enggak boleh. Yang rukun itu harus pakai isim dhahir. Maka siasatnya pakai isim domir. Kalau pakai isim domir bukan rukunnya sholat. Kenapa? Enggak sah. Sholawat pada Nabi pakai isim domir, bukan rukunnya sholat berarti kalau pakai domir. Maka ketika antum baca ayat Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaih, begitu. Jangan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, enggak. Allahumma salli wa sallim alaih, begitu. Pakai domir. Fatihah. Inna a'tainakal kautsar. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alaih misalnya. Enggak apa-apa, pakai domir. Pakai domir. Nah, itu dianjurkan seperti itu. Fatihah. Paham? Nah, kemudian tadi dikatakan rukun itu rukun qauli kalau dipindah membatalkan jika rukunnya berupa salam atau takbiratul ihram. Seperti di sini, na'am, naqlus salam amdan mubtilun, pindah salam secara sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Wa qada takbiratul ihram dipindah batal. Tapi tasawurnya bi angkabaru asna'a sholatihi bi qasdil ihram. Kalau takbir diniati ihram batal. Kalau takbir tidak diniati ihram tidak masalah. Takbir dzikir apa enggak? Enggak masalah, antum dzikir. Kayak ketika khatmul Quran. Takbir kan? Itu. Allahu Akbar kan takbir. Tapi enggak niat takbiratul ihram, niat takbir. Enggak masalah. Yang enggak boleh kalau niat ihram itu. Kemudian tambihun ini penting. Kesimpulan dari depan tadi itu, kan tadi itu di awal sebab yang kedua termasuk sebabnya sujud sahwi apa? Melakukan perbuatan yang jika disengaja batal, jika lupa tidak batal. Maka kalau dia lupa sunat sujud sahwi. Jika dua-duanya sama-sama tidak membatalkan, disengaja tidak membatalkan, lupa juga tidak membatalkan, maka tidak usah sujud sahwi. Perbuatan sholat itu terbagi menjadi ini. Nambahi tadi itu dibagi menjadi 4 ini. Tambihun mamar minal af'al al-manhi anha arba'atu aqsam. Terusannya itu penting, soalnya tak baca, penting. Af'al tadi yang dilarang itu ada 4 macam. Pertama, qismun yubtilu amduhu wa sahwuhu wa jahluhu. Sengaja batal, lupa kalau dia sedang sholat tetap batal. Jahil, nggak ngerti hukumnya kalau itu membatalkan, tetap batal. Contohnya kal kalamil kasir, ngomong banyak ketika sholat, sengaja batal, lupa batal, nggak ngerti kalau ngomong banyak itu membatalkan, batal. Ya, ngecepret, tengah-tengah sholat ngecepret ya, itu rempong. Kal kalamil kasir. Kedua, wakismun yubtilu amduhu wa jahluhu duna sahwihi. Kalau sengaja batal, kalau nggak ngerti tetap batal, lupa nggak batal. Contohnya kaziyadati ruknin fi'li, nambahi rukuknya 2 kali. Ini kalau sengaja batal. Hatta enggak ngerti hukumnya, enggak ngerti ya. Nah, kalau nambahi rukuk itu enggak boleh. Ente kan tahu kan diajari rukuk dalam salat 1 kali. Iya, tapi enggak diajari kalau nambahi rukuk kedua itu batal. Enggak tahu, tetap batal ya. Berarti itu melanggar ajaran yang ada ya. Nah, itu. Tapi kalau lupa enggak batal. Wa qismun yubtilu amduhu duna sahwi wa jahlihi. Ada lagi kalau sengaja batal, lupa ndak batal, nggak ngerti juga ndak batal. Contohnya kata nahnuh wa nahwihi minal mubtilil khafi. Seperti tanahnuh dehem. Itu kalau sengaja batal. Kalau ngerti hukumnya. Kalau nggak ngerti orang awam, nggak ngerti hukumnya bahwa dehem itu membatalkan, maka ndak batal. Atau lupa kalau sedang sholat dehem. Ngerti hukumnya kalau itu membatalkan, tapi dia lupa kalau sedang sholat, dikira nggak sholat. Loh, anak sholat kok dehem, nggak batal. Wah teh ya. Nah itu. Wakismun la yubtilu mutlaqan, ada yang membatalkan secara mutlak. Sengaja nggak batal, lupa nggak batal, apalagi nggak ngerti nggak batal. Contohnya kal harokaten tadi itu. Nah, itu nggak membatalkan. Wah teh ya. Nah, itu. Visual. Ini bab sujud sahwi antum harus mutola'ah dan murojaah. Waktu dars fokus nyatet. Enggak paham nanya. Mutola'ah qabla dars. Besok kita akan masuk pembahasan walau nasia. Ini juga banyak terjadi dan sering lupa hukumnya. Di mutola'ah dulu. Sebelum dars mutola'ah
mutola'ah. Kemudian ketika darus fokus, tidak paham nanya, hasil mutola'ah itu yang nggak paham tanyakan. Setelah darus murajaah, keterangan-keterangan tambahan yang nggak ada di sini dicatat, di murajaah dihafalkan, begitu ya. Nah, bab sujud sahwi ini agak berat, salah satu bab yang agak berat dalam bab ibadat. Gitu. Sering lupa juga, jadi harus serius. Gitu. Biar terasa hasilnya antum mondok itu terasa, tambah ilmunya, tambah khosyahnya. Jangan sampai la dhahir wala batin. Naudzubillah min dzalik. Ndak tambah ilmunya, ndak tambah khosyahnya. Jangan sampai. Gitu. Yang serius. Visual. Nahnu al-an na'ish fi zaman la urfa fihi. Semua kartu diri. Ada enggak ada huruf? Ada huruf tadi. Ada huruf. Semuanya kartu diri. Huruf itu kan gara-gara orang masih mengikuti kebiasaan yang baik dijaga. Akhirnya muncul huruf. Nah, sekarang sak kartu diri kabeh, enggak ada huruf. Huruf apa? Kenapa ini pada Jumat kok enggak baca musabbihat? Fatihah, Qur'an, hurufnya masyarakat sini begitu. Huruf itu apa? Masjid sebelah ini baca. Untuk enggak baca huruf. Huruf mana? Sebagian lagi tidak baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ya. Setelah Jumatan baca musabbihat tidak baca itu. Hurufnya sini, hurufnya mana? Masjid sebelah baca itu kok. Hurufnya mana? Hurufnya itu aja dalam rumah aja. Tidak ada huruf sekarang. Orang tak arti itu. Repot ya kan? Nanti lihat ragu. Ini sunat sujud saya kepada mending jangan. Karena kalau kita atas seandainya sunat sujud sawi, kalau sujud sawi jelas apa? Tapi lihat keliru kok. Jadi resiko kita salah melakukan sujud sawi itu lebih besar dibanding kita tidak melakukan sujud sawi. Sebenarnya sunnah tapi tidak melakukan. Itu sih mending. Sholatnya sah tapi kurang gitu. Tapi keliru melakukan sujud sawi padahal nggak sunnah. Resiko ini patah. Kayak sebagian imamnya sholat id. Sholat id kan takbir 7 kali kan, 5 kali. Ini kalau lupa nggak takbir nggak usah sujud sawi. Sebagian imam sujud sawi ya. Nggak sunnah sujud sawi badan Allah gitu ya. Jadi imam sholat maka hukumnya bagaimana? Sebelum bahas hukum, pertama baleno amplop ya. Itu dikasih amplop karena imam kan ya. Imam itu keliru. Pertama sebelum nanya hukum, jangan nanya hukum dulu. Baleno amplop. Saya sini udah amplop. Ya, enggak tahu baleno.